Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Official. Semoga langsung sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Teman Kaisam yang lagi sakit tentunya Allah sehatkan. Teman Kaisam yang hari ini mungkin kena COVID, diminum panadolnya ya guys ya. 2 minggu juga insya Allah sembuh. Teman Kaisam yang masih berjuang dengan kolektor dan rentenir, Kaisam doakan semoga lunas hutangnya. Amin. Teman Kaisam yang bahagia, jangan lupa bersyukur. Ayo guys, kita yampui dulu. Yampui. Masya Allah, enaknya. Oke guys, nah karena Kaisam itu lagi santai, Kaisam itu pengen ngegosip sama kalian. Ngegosip apa Kaisam? Gini aja guys yuk, bahas hal yang banyak terjadi nih ya guys ya. Termasuknya ini adalah salah satu yang membuat majikan kalian itu jatuh cinta sama kalian. Kok bisa? Apa itu? Masakan China. Masakan Cece cuy. Jadi Kaisam itu tadi itu ya buka Facebook ya guys ya, ketawa-ketawa sendiri ya guys ya, baca komentar nih para dada ini yang show up tentang masakan pekerja migran ya guys ya. Nah salah satunya ini yang membuat Kaisam lucu ya guys ya. Jadi si Dadai ini memposting ya guys ya satu buah gambar, di mana gambar itu isinya itu ada daging babi, terus ada jagung, ada honglopak atau wortel ya guys ya. Kira-kira mereka pekerja migrannya ini mau masak apa? Ya itu mah gampang guys, dia mau podong sukma ya, honglopak sukma dong, ya kan? Betul. Tapi yang bikin lucunya ini caption majikannya ini ngatain gini guys, sebenarnya CC saya ini masak apa? Ya guys ya, jadi masaknya itu di wajan. Harusnya kan kalau podong itu kan ditaruhnya di panci ya guys ya, atau di tempat po itu yang pakai kayak tanah liat itu ya untuk podong. Nah biasanya di situ, karena kalau misalkan kita mengepos sup ya guys ya, atau podong itu kita memakan waktu 1,5 jam sampai 2 jam untuk mendapatkan cutmei ya guys ya, atau rasa yang enak kata mereka. Karena kita kan kalau misalkan pakai daging babi ya kita kan nggak makan ya guys ya. Ya tapi insting kita kan bisa ya guys ya mengkira-kira ya apa sih, cuma dikasih garam tok ya kan. Asal kalian racikannya oke aja gitu, mereka mah suka gitu. Nah pas di wajan ini ya kayak gini nih guys gambarnya, ya lucu ya guys ya. Nah ini ceritanya mau numis apa mau bikin sup ini. Nah majikannya juga galau ini, aduh siapa sih yang masak kayak gini cuy. Nah diduga ya guys ya, ini pekerja migrannya kayaknya sih masih baru cuy, kayaknya sih ya. Nih buat kalian ya yang masih baru, kalau misalkan nggak ngerti cara masaknya, bilang, maksudnya biar dicontohkan dulu sama majikannya ya. Jadi jangan terlalu kepinter gitu ya kan, ujung-ujungnya ya kayak gini gitu. Ya mungkin majikannya masih baik ya, masih memberikan kesempatan gitu. Nah kira-kira masakannya siapa sih ini cuy? Nah yang jadi lucunya, Kaisam kan baca komentar-komentarnya ya. Ada lagi nih yang lucu guys. Jadi Dadai ini punya Cece. Ceritanya si Cecenya ini bikin bubur. Nah buburnya itu dikasih selai kacang katanya. Aduh. Terus dia ini bikin sayur, terus sayurnya itu dikasih selai kacang juga. Kaisam itu jadi mikir, selai kacang, apa mungkin sambal gado-gado? Aduh jangan-jangan kalian cuy bikin gado-gado dibikinkan untuk majikan ya guys ya. Nah kalian tahu nggak komentar majikan apa saat kalian bikin gado-gado, atau yang majikan ngomong selai kacang mungkin ya? Ya kan nggak mungkin banget kalau misalkan selai kacang buat roti kan nggak mungkin ya. Kayaknya sih sambal kacang itu cuy, ya kan? Kan biasanya ada tuh instan di toko Indonesia ya guys ya. Nah majikannya tuh ngomong katanya nggak enak cuy kasih selai kacang itu. Jadi kalian itu ya harus bisa memposisikan dulu nih majikan ini kira-kira request nggak sih masakan Indonesia. Jangan kalian kasih majikan yang sukanya masakan western atau masakan Cina dikasih masakan Indonesia gitu kan, jadi lidahnya aneh. Wah itu mah kayak Tisam saking aja mbaknya bikin sambal gado-gadonya asin mungkin, atau terlalu manis, jadinya merekanya nggak tahu gitu, iya kan. Nah ini dikasih selai kacang. Aduh, kira-kira majikan kalian sudah pada nyobain tempe goreng belum? Kalau majikannya Kaisam sih dulu pernah ya digorengin tempe. Cuma karena memang majikannya Kaisam ini dia ini mau pindah ke London ya, jadi akhir-akhir ini masakan yang Kaisam masak itu berbau western. Wis Kaisam keren ya, pinter masak. Iya ceritanya Kaisam itu belajar ya. Jadi majikannya Kaisam itu tipikal orang yang welcome gitu. Jadi gini, dia itu mempercayakan Kaisam untuk masak melalui YouTube ya kan. Awal-awal Kaisam kerja di majikan tuh nggak bisa masak. Nah pada akhirnya Kaisam itu di-share itu dari majikan itu nge-share menu lewat YouTube. Nah dia ngomong saya malam ini mau makan ini nih. Nah di situ ada caranya, ada komposisinya ya guys ya. Nah kalau misalkan nggak ada yang daging babi ya Kaisam cicipin. Kalau sudah oke ya oke gitu ya. Gitu guys, majikan Kaisam itu mendidik Kaisam dulu tuh untuk masak. Itu dia tuh share video lewat YouTube. Nah kira-kira ada yang sama nggak nih majikannya yang share video YouTube untuk bisa mendapatkan masakan yang enak? Nah karena dari situ jadi Kaisam itu bisa belajar sampai majikan Kaisam itu juga turun tangan sendiri untuk bikin kayak ini kayak cuyuk kuat gitu loh guys.
yang di oven itu guys. Nah dia ini bumbunya ini sampai 3 jam ya, maksudnya apa namanya, membuat masakan ini 3 jam, dimakannya cuma 5 menit. Ya tapi buat orang Hongkong itu adalah apa namanya, rasanya ya guys ya, yang ditentukan ini. Nah buat kalian nih di rumah nih yang mungkin majikannya itu, Cece saya pengen makan ini, saya pengen ini, jadi jangan dijadikan beban gitu majikan nyuruh masak kalian. Justru kalian itu harus memanfaatkan keadaan ini untuk belajar masak cuy. Serius deh. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu ya guys ya. Mungkin aja saat kita pulang ke Indonesia kita buka restoran Hongkong, restoran milik Warjem, wis nobody knows, nggak ada yang tahu ya. Maka dari itu guys, sama itu nih buat kalian nih yang disuruh-suruh majikannya untuk masak, semangat mulai sekarang. Lihat YouTube, buka masakan China, nggak apa-apa. Ya jangan bikinnya cuyupeng terus yang ditok-tok-tok-tok. Jangan bikinnya baikwat terus, ya kan? Sundau tausi baikwat. Bosan guys majikan itu. Jadi cari referensi dari YouTube ya guys ya. Saat kalian tidur, kalian lihat YouTube. Oh besok saya masak ini. Gitu ya guys ya. Itu adalah inisiatif kita sebagai pekerja migran. Nah dari situ nih majikan tuh udah, Cece saya oke nih soal masak. Ya barangkali saja ya guys ya. Long service. Ala kayak Tisa, majikan saya mah boro-boro ngasih uang belanja aja $30. Ya saya beli wangi aja setiap hari. Tapi ya memang ada sih guys ya begitu ya. Tapi buat teman-teman guys nih yang mungkin majikannya itu suka masak, nggak apa-apa, belajar masak. Try again. Walaupun asin, walaupun apa namanya dikomplain, tetap aja guys mereka itu pasti akan habis kalau makan itu. Karena apa? Karena nggak mau long fry ya guys ya. Jadi nggak seenaknya makanan kamu itu, mereka tuh pasti akan makan gitu. Jadi wis nggak usah didengerin, terus belajar. Oke? Nah kalian itu harus berpikir kayak gini. Iya ya, saya masak di rumah majikan. Nah, iya kan, bahan-bahan kita nggak beli, terus juga kita bisa belajar menu setiap harinya ya guys ya. Jadi apa namanya, pinter ilmu itu untuk kita sendiri ya guys ya. Jadi jangan pernah merasa beban kalau majikan itu suruh kalian masak. Pinter untuk kalian sendiri. Cari apa namanya, segi positif untuk manfaatnya ya guys ya. Semangat cuy. Apalagi nih yang jaga anak kecil nih ya. Kaisam itu warning ya guys ya. Jadi kalau misalkan anak kecil nggak nafsu makan, coba deh kalian itu nasinya itu dibikin di mangkok, terus itu sayurannya itu joysamnya itu dibikin rambut-rambutan ya guys ya. Jadi kayak baby doll kayak gitu guys, biar anak itu lahap makannya. Nah jadi kita juga sebagai pekerja migran juga harus bisa, anak saya nih gimana ya supaya dia semangat makan gitu ya guys ya. Ini adalah bagian profesional kita kerja aja. Kalau misalkan kalian belanja, jangan lupa notanya buat kalian yang masih belum dipercaya majikan atau majikannya perhitungan. Oke, dari situ kalian bisa meminimalisir supaya majikan itu nggak banyak ngomel kalau misalkan uang belanjanya cepet habis atau kurang cuy ya. Oke guys, kira-kira kalian punya pengalaman apa sih masak nih di rumah majikan? Apalagi pertama kali kalian datang ke Hongkong itu, kira-kira pertama kali masakan apa sih yang kalian masak ya kan? Joysam? Joysam aja Kaisam. Atau Ching Soitan? Atau Ching Baikwat? Aduh, Masya Allah ya guys ya. Nah jadi banyak nih di luar ini para dadai ini, para show up ya guys ya. Ini masakan Cece saya ada juga ya guys yang bangga. Saya bangga nih Cece saya ini pinter masak ini masakannya. Aduh Masya Allah, kira-kira siapa tuh yang dipuji ya guys ya. Kira-kira ini jangan dicontoh ya guys ya, masak sup di wajan ya kan. Terus juga kalian itu harus apa namanya, kalau misalkan kompornya ada timernya, diatur timernya 2 jam supaya kalau misalkan kalian lupa nih lagi ngepol gitu, biar airnya itu nggak asap gitu ya guys ya, atau airnya itu kering gitu ya guys ya. Kan sayang gitu, ada dagingnya cuy di dalamnya gitu. Sekarang daging itu mahal, oke? Pokoknya jangan pantang menyerah. Ayo kita masak. Pinter buat kita sendiri cuy ya. Oke, nah, mungkin ada pengalaman yang unik nggak kalian selama masak masakan Hongkong? Pernah dikomplain majikan nggak sih? Kira-kira masakan kalian itu asin atau nggak sih? Kebanyakan ya, apa namanya, orang Indonesia itu masaknya asin. Kira-kira majikan kalian protes nggak? Oh iya, satu lagi, Kak Sam tuh kasih tahu. Jadi orang Hongkong itu nggak suka terlalu banyak cap-cap ya guys ya, atau banyak apa namanya, cap gitu. Nah mereka itu biasanya sukanya yang original rasa gitu, karena mereka itu sangat takut sakit. Jadi mereka itu nggak terlalu suka asin gitu. Wis gitu aja cuy. Jadi jangan terlalu banyak cap-cap ya guys ya. Kadang kan orang Indonesia kan masak sayur aja harus ada cap-capnya, yang siau lah, yang inilah. Intinya majikan orang Hongkong tuh sebenarnya pada dasarnya tuh makan tuh simple cuy. Nah jadi kitanya nggak usah ribet ya, nggak usah kayak Indonesia gitu yang ada kencur, kunir, serai ya guys ya. Itu no need untuk orang Hongkong. Yang penting rasanya pas aja, mereka itu pasti akan makan. Selamat belajar cuy, jangan pantang menyerah. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boy.